Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Tasiyah dengan NPM 2002041 dari jurusan Pendidikan Sejarah semester 5 Universitas PGRI Sumatera Barat. Dalam mempertahankan kedaulatan negaranya, maka suatu bangsa tidak segan untuk mengangkat senjata dan berperang dengan para penjajah. Begitupun dengan sebagian besar negara-negara di Asia Tenggara. Salah satunya Kamboja yang mengalami konflik cukup panjang dan ikut terlibat dalam konflik Indo-Cina. Kamboja adalah negara jajahan Perancis yang berhasil meraih kemerdekaannya pada 9 November 1953 dan dikukuhkan dalam perjanjian Jenewa tahun 1954, di mana negara tersebut dipimpin oleh Pangeran Norodom Sihanouk dan menggunakan sistem pemerintahan monarki konstitusional. Masa inilah dimulai konflik Kamboja yang panjang, di mana tahun 1970 kekuasaan Sihanouk digulingkan melalui kudeta yang dipimpin oleh Perdana Menteri Lon Nol dalam meruntuhkan monarki dan menggantinya menjadi Republik Pro-Amerika. Dimulailah perang saudara perebutan kekuasaan, di mana akibat dari kudeta yang dilakukan Jenderal Lon Nol, Sihanouk dan para pengikutnya memutuskan untuk bersekutu dengan Khmer Merah. Gerakan komunis di Kamboja. Kemudian terjadilah penyerangan terhadap Lon Nol oleh gerakan Khmer Merah yang juga melibatkan pasukan Sihanouk. Rezim Khmer Merah yang kejam kemudian memicu terjadinya perang antara Kamboja dan Vietnam, yang berakhir dengan digulingkannya Pol Pot serta rezim Khmer Merah dari kursi kekuasaan Kamboja dan melarikan diri dari perbatasan Thailand. Upaya penyelesaian konflik. Terjadinya konflik Kamboja menimbulkan kekhawatiran dan menjadi perhatian dunia. Oleh karena itu, penyelesaian konflik Kamboja ini tidak dilakukan oleh negara itu sendiri, melainkan melalui intervensi pihak lain. Upaya dunia dalam penyelesaian konflik Kamboja dimulai pada Juli 1988 dengan diselenggarakannya Jakarta Informal Meeting yang mempertemukan pihak yang bertikai di Kamboja. Setelah itu, pada Februari diselenggarakan kembali JIM kedua di Jakarta. JIM berhasil menghasilkan gencatan senjata antara kedua pihak dan menarik pasukan Vietnam dari perbatasan Kamboja. Selain itu, diadakan International Conference on Cambodia pada 30-31 Juli 1989. Sedangkan pada Oktober 1991, di bawah pengawasan PBB, kelompok-kelompok yang bertikai di Kamboja menandatangani perjanjian Paris yang berisi poin-poin. Yang pertama, menarikan seluruh kekuasaan militer asing. Yang kedua, pemulangan pengungsi Kamboja. Yang ketiga, pengawasan pelaksanaan hak asasi manusia. Yang keempat, dibentuknya United Nations Traditional Authority in Cambodia. Yang kelima, dibentuknya Supreme National Council SNC sebagai badan tertinggi di Kamboja. Diselenggarakannya pemilu di bawah pengawasan PBB sesuai dengan perjanjian Paris, maka
Pada Mei 1993, Kamboja mengadakan pemilu dengan terpilihnya Norodom Sihanouk sebagai kepala negara dan Hun Sen dan Pangeran Ranariddh sebagai Perdana Menteri. Selain itu, konflik antara Vietnam dan Khmer Merah ini juga disebabkan dari kecenderungan kuat Khmer Merah terhadap RRC. Bagi Kamboja, RRC telah menjadi donatur utama dalam perdagangan dan militer. Hal ini tercermin dari jumlah penasihat militer RRC yang ditempatkan di Kamboja. Sementara itu, Vietnam sendiri lebih dekat dengan Uni Soviet dan memiliki hubungan yang kurang baik dengan RRC. Khmer Merah bahkan tidak mengindahkan ultimatum dari Vietnam mengenai kedekatan Kamboja dengan RRC dan bahkan secara terbuka mengungkapkan hubungannya dengan RRC. Vietnam mempunyai jasa besar bagi Kamboja, terutama ketika perang menghadapi Perancis dan menggulingkan kekuasaan Lon Nol. Pada tahun 1977, kekecewaan Vietnam meningkat ketika Kamboja melakukan pelanggaran dengan melewati Vietnam tanpa izin di wilayah perbatasan dengan alasan melakukan pemburuan terhadap kelompok pemberontak. Konflik di perbatasan tersebut tidak dapat dihindarkan karena tindakan dari Kamboja tentunya jelas mendapatkan perlawanan dari tentara Vietnam. Sekian penjelasan dari saya tentang konflik yang terjadi di Kamboja. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari saya tentang konflik yang terjadi di Kamboja. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.